Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjani Zara Aruf dengan NIM 22411010288. Di video ini saya akan menjelaskan pembahasan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen media cetak, elektronik dan online. Selanjutnya pembahasan adalah soal yang pertama, yaitu lanskap industri media massa di Indonesia menunjukkan pola kepemilikan yang konsentrasi dan beragaman. Konsentrasi kepemilikan mengacu pada dominasi beberapa kelompok besar dalam menguasai media massa. Di Indonesia terdapat 4 kelompok media raksasa yang mendominasi industri sampai saat ini, yaitu yang pertama, Kompas Gramedia Group memiliki berbagai media seperti Kompas Harian, Kontan, Gramedia Pustaka Utama, dan Metro TV. Yang kedua, Media Group memiliki media seperti Metro TV, Media Indonesia, dan RCTI. Yang ketiga, Jawa Post Group memiliki media seperti Jawa Post, Harian, Radar, dan Grup Jawa Post TV. Yang keempat, City Course memiliki media seperti Trans TV, Trans 7, dan Detikcom. Kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi dan opini publik. Konsentrasi ini dikhawatirkan dapat membebani keberagaman informasi dan kebebasan pers. Di sisi lain pula media massa yang dikelola secara independen oleh individu atau kelompok kecil. Media-media ini umumnya memiliki skala yang lebih kecil dan fokus pada isu-isu tertentu. Keberadaan media independen ini menambah keragaman dalam lanskap media massa Indonesia dan memberikan alternatif bagi publik untuk mendapatkan informasi. Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya kepemilikan perusahaan media di Indonesia sampai saat ini antara lain, yang pertama, biaya tinggi. Industri media massa membutuhkan modal yang besar untuk beroperasi expand more. Hal ini membuat pemain kecil sulit untuk bersaing. Yang kedua, keuntungan finansial. Media massa dapat menjadi sumber keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Yang ketiga, pengaruh politik. Media massa dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan kepentingan publik. Selanjutnya pembahasan soal nomor 2 adalah dalam industri media massa terdapat 2 pemangku kepentingan, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Jawabannya adalah, dalam industri media massa, pemangku kepentingan eksternal adalah individu atau kelompok di luar organisasi media yang memiliki pengaruh atau kepentingan terhadap media massa. Mereka dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, audiens, seperti pembaca koran, pendengar radio, pemirsa televisi, dan pengguna media sosial. Pengiklanan seperti perusahaan, organisasi nirlaba, lembaga pemerintah. Yang ketiga, pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers. Yang keempat, lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM, seperti Aliansi Jurnalis Independen, Masyarakat Peduli Media. Yang kelima, akademisi seperti dosen jurnalistik, peneliti media. Yang keenam, kompetitor seperti media massa lain, platform media online. Yang terakhir, masyarakat umum seperti individu, kelompok masyarakat kecil. Peran pemangku kepentingan eksternal memiliki
berbagai peran penting dalam industri media massa di Indonesia. Mereka dapat yang pertama mempengaruhi konten media massa audiens, pengiklanan, dan pemerintah dapat mempengaruhi jenis konten yang diproduksi media massa, membentuk opini publik. Media massa dapat membentuk opini publik tentang berbagai isu melalui pemberitaan mereka. Yang ketiga, mendukung jurnalisme yang bertanggung jawab. LSM, akademisi, dan masyarakat umum dapat mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis. Yang terakhir, meningkatkan kualitas media massa. Persaingan antara media massa dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 3 adalah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya terdapat 3 model penghematan pembiayaan, yaitu advertising, subscription, dan crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, dalam menentukan jenis dan model pembiayaan produksi suatu perusahaan media di antara 3 model penghematan pembiayaan, yaitu advertising, subscription, dan crowdfunding. Tentunya di antara 3 model itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam hal efisien biaya produksi, saya berpendapat dengan memilih subscription karena subscription mempunyai kelebihan. Yang pertama, sumber pendapatan yang stabil, memberikan aliran pendapatan yang stabil dan terprediksi. Kontrol konten lebih besar. Perusahaan media massa memiliki kontrol penuh atas kontennya. Yang membangun hubungan yang kuat dengan audiens, mendorong loyalitas dan keterlibatan audiens. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu untuk membangun basis pelanggan, membutuhkan waktu dan upaya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Sensitivitas terhadap harga. Pelanggan mungkin sensitif terhadap harga dan berlangganan ke layanan lain yang lebih murah. Persaingan yang ketat. Pasar untuk layanan berlangganan media massa semakin ramai. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 4, yaitu salah satu hal penting dalam bisnis media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, di era digital dan internet saat ini, pemetaan segmen khalayak menjadi semakin penting bagi industri media untuk berkembang. Berikut beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, perilaku digital. Seperti platform media, kebiasaan online, dan interaksi digital. Yang kedua, data demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, minat dan kebutuhan seperti topik, format konten, sumber informasi, dan gaya hidup. Yang keempat, alat dan teknologi seperti perangkat mengakses media, sistem operasi, koneksi internet. Yang kelima, analisis data seperti menggunakan alat analisis data, membuat persona khalayak, melakukan segmentasi lanjutan, dan
Terakhir, kesimpulannya adalah pemetaan segmen khalayak yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan suatu industri media di era digital. Penting untuk terus memperbarui data dan analisis untuk mengikuti tren dan perubahan perilaku khalayak, memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi dengan pakar data juga dapat membantu industri media untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang khalayak mereka.